bidang kesehatan dan atau kedokteran untuk mengatasi kerusakan, gangguan, atau kelainan yang terjadi pada tulang. Kemudian, kelainan pada tulang yaitu diantaranya lordosis, skoliosis, dan sebagainya. Sistem gerak ini membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem gerak manusia. Nah, apa saja sih teknologi sistem gerak itu? Macam-macam teknologi sistem gerak yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, transplantasi sumsum, penggantian sendi, tangan bionik, kaki bionik. Kemudian ada juga penanggulangan KKO, suplementasi, dan pencakokan tulang rawan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh teknologi sistem gerak yang ada pada masa sekarang ini. Penasaran bukan? Cekidot! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknologi sistem gerak. Nah, macam-macam teknologi sistem gerak yang pertama yaitu penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu pemakaian gips, yang kedua pembidayaan, serta yang ketiga yaitu pembedahan. Nah, yang pertama pemakaian gips. Kalian bakalan kepikiran gak sih pemakaian gips itu apa ya? Nah, yang pertama gips adalah bentuk campuran yang digunakan untuk membungkus secara keras area yang mengalami patah tulang. Nah, kenapa sih kita melakukan pemakaian gips? Kita melakukan pemakaian gips ketika terjadi seperti contohnya seseorang mengalami kecelakaan. Nah, pada tulang orang tersebut akan mengalami keretakan. Nah, kita cara mengatasi agar tulang tersebut menyatu kembali yaitu dengan cara pemakaian gips. Tujuan dari pemakaian gips adalah untuk menyatukan tulang yang patah agar tidak bergerak sehingga dapat menyatu dan fungsinya pulih kembali. Nah, berapa lama sih kita melakukan pemakaian gips? Pada usia remaja, melakukan pemakaian gips yaitu selama 2-3 minggu. Sedangkan pada orang tua yaitu selama 1-3 bulan. Nah, yang selanjutnya yaitu pembidayaan. Apa sih pembidayaan itu? Bidai adalah sebuah benda yang berbahan dasar kawat dan kayu, di mana benda tersebut akan memiliki sifat mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, kenapa sih kita melakukan pembidayaan? Kita melakukan pembidayaan seperti contohnya seseorang mengalami kecelakaan atau bencana. Kenapa kita melakukan pembidayaan? Karena pada saat evakuasi, tulang yang patah tersebut tidak bergerak atau bergeser, serta tulang yang patah tidak semakin parah. Nah, apa sih tujuan dari pembidayaan? Tujuan dari pembidayaan adalah agar tulang tidak bergerak atau bergeser. Selanjutnya, untuk mempercepat penyembuhan serta mengurangi rasa nyeri. Halo semuanya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penyembuhan patah tulang yang ketiga dengan pembedahan atau dengan kata lain pemasangan pen. Apa sih pemasangan pen itu? Pemasangan pen adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk menyatukan tulang atau menjaga posisi tulang yang patah. Nah, tidak semua kondisi patah tulang bisa dilakukan dengan pemasangan pen. Pemasangan pen biasanya dilakukan pada kondisi patah tulang yang dibilang cukup parah. Nah, seperti contohnya yaitu tulang yang hancur atau patah menjadi beberapa bagian. Pen biasanya terbuat dari titanium yang kuat dan tahan lama. Nah, selanjutnya tujuan dari pemasangan pen. Apa sih tujuan dari pemasangan pen? Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi tulang atau stabilisasi tulang. Selanjutnya, untuk membuat pasien agar lebih cepat kembali beraktivitas seperti semula, serta untuk mengurangi resiko terjadinya penyatuan tulang yang tidak sempurna. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam teknologi sistem gerak pencakokan pada tulang rawan. Pencakokan pada tulang rawan adalah proses pembedahan yang dilakukan untuk mengganti tulang yang hilang, serta memperbaiki patah tulang yang sangat kompleks dan gagal sembuh dengan baik. Kenapa seseorang bisa melakukan pencakokan pada tulang rawan? Nah, dokter menyarankan seseorang melakukan pencakokan pada tulang rawan ketika yang pertama yaitu patah tulang yang terjadi di persendian. Selanjutnya, tulang
Selanjutnya, tulang rusak akibat cedera. Dan tulang tidak sembuh meskipun sudah melakukan perawatan. Nah, tujuan dari pencolokan tulang rawan adalah untuk memperbaiki tulang yang rusak. Nah, selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang penggantian sendi. Penggantian sendi ini dilakukan melalui pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Penggantian sendi ini dilakukan kepada penderita osteoartritis. Apa sih osteoartritis itu? Osteoartritis adalah proses pengapuran sendi, di mana ketika sendi kita mengapur, sendi kita tidak bisa melakukan fungsi seperti sedia kala. Oleh karena itu dilakukanlah penggantian sendi ini. Penggantian sendi ini dilakukan dengan mengganti sendi dengan logam. Jadinya bonggol sendi diganti dengan logam seperti titanium, dan cawang sendi diganti dengan mangkok polietilena yang dengan kerapatan yang tinggi. Nah, untuk menempelkannya digunakan metal metakrilat yang berpori. Mengapa sih menggunakan metal metakrilat yang berpori? Hal ini digunakan dengan tujuan untuk agar proses fisiologi tulang tetap dapat berlangsung secara normal. Nah, proses penggantian sendi ini terjadi ada dua macam, yaitu penggantian sendi yang keseluruhan dengan penggantian sendi yang sebagian. Sebelumnya, penggantian sendi ada penggantian sendi yang sebagian. Jadi, semua bagian sendi yang rusak diambil dan diganti dengan logam. Namun sayangnya, banyak pasien yang kecewa atau kurang puas akan penggantian sendi ini. Pasien merasa bahwa jalannya sendinya tidak bisa semaksimal biasanya. Oleh karena itu, muncullah ide penggantian sendi sebagian. Jadi bagian yang diambil hanyalah sendi yang rusak saja, kemudian diganti dengan logam. Seperti itu. Teknologi sistem gerak selanjutnya adalah transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum adalah proses memindahkan sumsum merah dari seorang donor kepada seorang resipien. Diperlukan teknik khusus untuk melakukan transplantasi ini, karena seperti kita ketahui sumsum sangat lemah dan mudah hancur, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, transplantasi sumsum ini dialami oleh orang-orang yang biasanya terdapat gangguan pada sumsumnya. Gangguan di mana sih, Kak? Gangguan yang aku maksud di sini adalah gangguan ketika sumsumnya ini tidak dapat memproduksi sel darah secara maksimal. Karena itu diperlukan transplantasi sumsum. Selain itu, transplantasi sumsum juga biasanya dilakukan ketika produksi sel darah putih atau limfosit berlebihan. Ketika produksi sel darah putih atau limfosit ini berlebihan, sel darah putih dapat memakan sel darah merah. Nah, karena ini berarti kan terdapat gangguan nih. Berarti sumsumnya ada yang salah. Nah, karena itu perlu diadakan transplantasi sumsum ini. Paham kan? Oke, lanjut. Selanjutnya ada penanganan skoliosis congenitalis. Apa sih skoliosis congenitalis itu? Skoliosis congenitalis adalah kelainan bentuk tulang pada bayi yang baru lahir. Jadi skoliosis congenitalis itu adalah ketika tulang belakang kita tidak seperti yang seharusnya. Tulangnya itu bengkok seperti huruf S gitu, bengkok ke kanan dan ke kiri. Nah, biasanya ini dialami oleh bayi yang baru lahir. Penanganan dari skoliosis congenitalis adalah dengan pemberian penyangga sedini mungkin. Maksudnya tuh sedini mungkin itu secepatnya gitu, secepatnya agar segera bisa ditangani, agar tidak kelamaan. Jadinya kan tulang kita tuh semakin lama semakin mengeras, jadinya akan lebih susah diaturnya gitu, teman-teman. Nah, skoliosis congenitalis ini diadakan dengan pemasangan penyangga seperti ini. Gambar penyangganya seperti ini, dipasangkan ke tubuh penderitanya. Namun teman-teman, ketika skoliosis congenitalis ini semakin parah, perlu diadakan pembedahan. Nah, teman-teman, selain proses pemberian pemasangan penyangga ini, skoliosis congenitalis juga dapat dilakukan dengan memberikan seperti logam atau platina di tulang belakang. Jadi platinanya itu dimasukin ke tulang belakangnya, diberi perekat agar nantinya tulang belakangnya itu bisa mendekati platina itu. Jadi platinanya itu dipasang seperti posisi tulang belakang manusia normal. Seperti itu, teman-teman. Teknologi sistem gerak selanjutnya adalah implan. Implan adalah pemasangan suatu material
dari benda rigid atau kaku pada tulang belakang yang mengalami kelainan. Implan ini digunakan untuk mengatasi masalah seperti yang pertama, mengoreksi kelainan bentuk tulang belakang, yang kedua, meningkatkan dan memperkuat stabilitas tulang belakang, dan yang ketiga, memfasilitasi fusi dua tulang belakang. Nah, implan ini biasanya implan ini menggunakan bahan dari titanium yang tidak berkarat. Teknologi segera selanjutnya adalah viskosuplementasi. Viskosuplementasi adalah penyuntikan asam hyaluronat pada celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Asam hyaluronat sendiri adalah minyak alami yang ada pada sendi untuk pelumasan. Nah, viskosuplementasi ini biasanya dilakukan oleh penderita osteoartritis ringan hingga sedang. Orang-orang yang menderita osteoartritis biasanya kadar atau kandungan asam hyaluronatnya berkurang sehingga kinerja sendi mereka menurun. Oleh karena itu diperlukan dilakukannya viskosuplementasi ini untuk memperbaiki kinerja sendi mereka. Viskosuplementasi ini dapat meredakan nyeri, dapat mengurangi gesekan, dapat memperbaiki kinerja sendi, juga dapat menunda adanya operasi pada penderita osteoartritis. Nah, teman-teman, kita sekarang udah sama-sama tahu kalau teknologi sistem gerak ini ada banyak sekali. Ada tangan dan kaki bionik, ada transplantasi sumsum, ada penggantian sendi, dan masih banyak lagi. Teknologi sistem gerak ini akan semakin berkembang dari masa ke masa. Kita sebagai generasi muda yang nantinya akan berperan dalam perkembangan teknologi sistem gerak ini. Oh iya, menurut teman-teman, apa sih teknologi sistem gerak yang ada pada saat ini yang paling keren? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Sekian dari kami kelompok 4 kelas 1143. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknologi sistem gerak untuk mengatasi kanker dan tumor tulang. Tumor tulang dan kanker tulang bisa kita atasi dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kemoterapi dan radioterapi. Kemoterapi, kita menggunakan obat-obatan berdosis tinggi dengan tujuan untuk membunuh sel tumor dan sel kanker. Namun sayangnya, pasien yang menjalani kemoterapi, sel-sel normal dalam tubuh mereka juga akan ikut mati, sehingga dampaknya mereka akan mengalami mual, nafsu makan menurun, kemudian rambut rontok, nyeri, sesak, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi kanker dan tumor tulang, yaitu dengan menggunakan cara radioterapi, yaitu kita menggunakan sinar X berenergi tinggi untuk merusak DNA sel tumor dan sel kanker, sehingga sel tumor dan sel kanker tidak bisa tumbuh lagi. Namun, pasien yang menjalani radioterapi itu bisa mengalami gangguan kognitif atau kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi. Kemudian, alat ini digunakan untuk menanggulangi kaki O ataupun kaki X. Jadi, agar kakinya tidak berbentuk X ataupun O, yang sudah terlanjur berbentuk X ataupun O, itu bisa kita terapi dengan menggunakan seperti pengunci begini. Tujuannya agar kaki itu lurus kembali, tidak berbentuk X ataupun berbentuk O. Caranya pun mudah digunakan. Kalian tahu kan ini apa? Tahu, Apa? kursi yang ada rodanya. Oke, iya, kursi yang ada rodanya. Kursi roda. Kursi roda itu digunakan ketika kita mengalami kesulitan berjalan. Misalnya, ketika kita habis kecelakaan, kemudian kita kan tidak bisa berjalan, maka kita bisa menggunakan kursi roda. Ataupun ketika orang yang tidak bisa berjalan, itu bisa menggunakan kursi roda. Kursi roda ada yang menggunakan mesin, ada yang juga yang manual. Kalau yang pakai mesin, itu bisa otomatis jalan sendiri. Kalau yang manual, itu harus didorong, ataupun dengan tenaga sendiri. Begitu. Oke, teknologi sistem gerak berikutnya yaitu tangan dan kaki bionik. Tahu nggak apa itu tangan dan kaki bionik? Enggak. Tangan dan kaki bionik itu adalah penggabungan antara dua bidang ilmu, yaitu bidang ilmu kesehatan dan juga elektronika. Bisa kalian lihat contohnya gambarnya ini. Ini tangan bionik dan ini kaki bionik. Cara kerja dari tangan kaki bionik ini yaitu ketika otot tendon berkontraksi ataupun berrelaksasi, itu akan mengirimkan sinyal ke dua elektroda yang berada di pangkalnya sini, sehingga
Ketika elektroda tersebut menangkap sinyal listriknya tadi, tangan dan kaki bionik ini bisa bergerak. Tangan dan kaki bionik ini ditujukan kepada orang-orang yang mengalami amputasi. Amputasi adalah keadaan di mana seseorang kehilangan anggota badannya, bisa saja jari, tangan, ataupun kaki. Tapi sayangnya, tangan dan kaki bionik ini mempunyai kelemahan, di antaranya harganya yang mahal, kemudian terbatas oleh baterai. Maksudnya, jika baterainya habis, harus diganti. Kalau tidak diganti, maka tangan dan kaki bionik ini tidak bisa digunakan. Kemudian kemudian beratnya itu lumayan berat. Rata-rata beratnya yaitu 1,5 kg. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in